Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah Teknologi Pembelajaran. Kali ini sesuai dengan pembahasan yang ada di RPS, kita akan membahas terkait dengan paradigma teknologi pembelajaran. Apa itu paradigma teknologi pembelajaran? Silakan disimak dengan baik. Nah, sebelum itu kita perlu mengingat terkait dengan pentingnya teknologi pembelajaran. Mengapa kemudian teknologi pembelajaran menjadi salah satu mata kuliah yang harus dipelajari oleh mahasiswa dalam program studi pendidikan agama Islam? Yang pertama, perubahan paradigma dalam pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini proses pembelajaran sudah mengalami banyak sekali perubahan, dimulai dari evolusi pembelajaran yang semula dari teacher center menjadi student center. Nah, ini menjadi salah satu bukti bahwa perubahan pendekatan dalam kegiatan pembelajaran dengan maksud untuk memberikan ruang ekspresi dan optimalisasi potensial bagi peserta didik. Jadi, proses pembelajaran saat ini sudah beralih kepada siswa sebagai fokus utama. Kegiatan pembelajaran difokuskan pada proses pembelajaran secara keseluruhan. Nah, sehingga guru akan lebih mengeksplor dan mengkreasikan upaya serta mencari berbagai metode agar kegiatan pembelajaran dapat dinikmati oleh seluruh siswa. Yang kedua, perkembangan teknologi yang disebabkan oleh dinamika dan perkembangan zaman. Nah, saat ini seperti kita ketahui, teknologi secara masif telah berkembang di tengah masyarakat. Nah, di sini penggunaan teknologi digital tidak hanya di lingkungan kerja, kemudian penggunaan media pembelajaran juga menjadi salah satu hal yang sangat penting perlu diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, penggunaan media pembelajaran sendiri dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Nah, media pembelajaran adalah produk perkembangan teknologi dan informasi. Nah, saat ini pada abad pembelajaran 21, strategi konvensional itu sudah banyak ditinggalkan oleh para pendidik khususnya di Indonesia. Nah, saat ini banyak sekali pilihan-pilihan media yang bisa digunakan dan dipilih dalam membantu para pendidik untuk proses pembelajaran. Selanjutnya, teori dan konsep konstruktivisme dalam pembelajaran. Nah, apa itu konstruktivisme? Kemudian lalu mengapa kita harus mempelajari teori ini? Lalu kita simak bahwa konsep belajar aktif yang membangun pengetahuan. Jadi, teori konstruktivisme dalam pembelajaran nanti akan mengarah kepada bagaimana siswa itu belajar secara aktif serta mengkonstruk pengetahuan mereka sendiri. Nah, pembelajaran konstruktivisme menekankan pada proses aktif siswa dalam membangun pengetahuan baru melalui pengalaman dan interaksi sosial di dalam kelas. Nah, teori konstruktivisme merupakan sebuah teori yang mengkaji tentang pemahaman manusia dalam proses interaksi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar. Bahwa siswa setelah belajar akan mengkonstruk sendiri pengetahuan-pengetahuan yang sudah dimiliki, kemudian ditambah dengan pengalaman yang mereka punya, kemudian dikombinasikan dengan interaksi sesama
siswa, kemudian interaksi antara guru dan siswa, atau interaksi sosial di dalam kelas. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa konstruktivisme adalah teori bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh individu melalui pengalaman dan interpretasi realitas secara personal. Nah, teori ini sebenarnya sejalan juga dengan teori yang sudah dikembangkan oleh Vygotsky, bahwa pengetahuan peserta didik itu dimulai dari pengalaman yang mereka miliki, kemudian ditambah dengan skema, kemudian asimilasi dan mengakomodasi semua bentuk-bentuk pengetahuan. Nah, selanjutnya dari pengalaman-pengalaman yang mereka miliki, siswa akan membangun apa sih? Misalnya mereka belajar terkait dengan konsep, sebuah konsep. Nah, di situ nanti siswa akan terlatih banyak berkomunikasi dengan teman, kemudian berkomunikasi dengan guru. Nah, itu akan mengkonstruk pengetahuan yang selanjutnya dibangun menjadi pengetahuan baru. Dalam proses pembelajaran di sekolah, siswa tidak dapat begitu saja menerima pengetahuan. Jadi dari guru secara langsung, karena belajar sebenarnya bukanlah sesuatu yang dilakukan terhadap siswa. Tapi siswa itu juga perlu mengaktifkan sendiri pengetahuannya dengan memadukan pengetahuan dan keterampilan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Nah, guru sebisa mungkin membantu siswa untuk membangun pengetahuan yang dimiliki tadi, kemudian menjadi fasilitator dan motivator. Nah, sehingga dengan bantuan guru, siswa dapat memahami konsep-konsep baru yang dipelajari. Nah, sebenarnya konstruktivisme ini ya tidak serta-merta kemudian dibangun sendiri oleh siswa, tapi perlu juga bantuan guru dalam mengkonstruk pengetahuan, tapi hanya sebatas membantu. Jadi bukan seperti menuangkan air di dalam gelas kemudian sampai penuh, tidak seperti itu. Tapi di sini siswa dibantu oleh guru mengkonstruk pengetahuan yang sudah dimiliki, dibangun dengan pengetahuan-pengetahuan baru sehingga menghasilkan pengetahuan yang sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, tahapan pembelajaran konstruktivisme di sini ada tahap persepsi, ya, kemudian eksplorisasi data, diskusi dan penjelasan konsep, serta aplikasi konsep dalam konteks nyata pembelajaran. Nah, tahap pertama yaitu persepsi awal. Nah, tahapan persepsi ini adalah kegiatan yang mendorong siswa agar mengemukakan pengetahuan awal tentang konsep yang akan dibahas. Nah, tugas guru di sini adalah memancing atau menstimulasi siswa agar bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman yang dimiliki, ya, kemudian dalam keseharian siswa, kemudian mengaitkan dengan konsep yang akan dipelajari. Nah, lalu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan apa yang sudah dimiliki oleh siswa. Nah, ini tahapan persepsi awal. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahap eksplorasi. Nah, tahap ini memberikan kesempatan kepada siswa, ya, untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan
interpretasi data dalam suatu kegiatan yang sudah dirancang oleh guru. Nah, secara keseluruhan, tahap eksplorasi ini merupakan tahapan di mana ada rasa keingintahuan siswa ini sudah terpenuhi tentang fenomena di dalam lingkungannya. Jadi dalam tahapan eksplorasi data, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor, mengumpulkan, menginterpretasi apapun ya di dalam pengetahuan siswa, sehingga siswa di sini akan memenuhi rasa keingintahuan, rasa penasaran mereka terjawab dalam kegiatan eksplor data. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tahap diskusi dan penjelasan konsep. Tahap penjelasan konsep di sini adalah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan, untuk menjelaskan apa yang sudah mereka amati dalam kegiatan ekspor data. Nah, siswa membangun pengetahuan baru tentang konsep yang dipelajari. Nah, di saat siswa di sini memberikan penjelasan berdasarkan hasil observasi, nah guru tugasnya adalah memberikan penguatan kepada siswa, kemudian pengetahuan baru atau pemahaman baru kepada siswa tentang konsep yang dipelajari. Nah, sehingga siswa sudah tidak memiliki keraguan akan konsep yang dimiliki sebelumnya, karena di sini guru sudah memberikan penguatan. Yang keempat, tahap pengembangan dan aplikasi konsep. Nah, di sini siswa guru memberikan kesempatan ya, memungkinkan pada siswa untuk mengaplikasikan pemahaman konseptualnya, baik melalui kegiatan maupun permasalahan yang berkaitan dengan isu dalam lingkungan siswa. Nah, karena tadi tahapannya sudah jelas, dimulai dari persepsi awal, eksplorasi data, diskusi, dan penjelasan konsep, maka selanjutnya tahapan-tahapan tadi berupa pengetahuan baru itu akan diaplikasikan dalam konteks nyata pembelajaran. Lalu bagaimana letak peran guru dan siswa dalam konstruktivisme? Yang pertama, guru bertindak sebagai fasilitator yang membimbing tanpa mengontrol langsung. Artinya, siswa harus berperan secara aktif dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman, diskusi, dan kolaborasi. Nah, peran guru di sini menciptakan lingkungan belajar dan memotivasi serta mendukung interaksi sosial serta pemecahan masalah. Jadi siswanya yang harus terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman, kemudian dilakukan secara berdiskusi dan berkolaborasi. Gurunya sebagai motivator dan fasilitator. Namun, kondisi ini bisa terjadi jika lingkungan belajarnya kondusif. Kemudian guru harus memberikan respon-respon yang positif agar siswa tadi dapat belajar secara optimal. Pemecahan masalah yang terjadi selama proses pembelajaran ini juga harus diperhatikan oleh seorang guru. Nah, selanjutnya hubungan antara pragmatisme dan teknologi. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa saat ini perkembangan teknologi sudah semakin pesat dan dalam proses pembelajaran pun sudah banyak menggunakan teknologi dalam mendukung proses pembelajaran, baik penggunaan media, kemudian sumber-sumber belajarnya. Selanjutnya, konsep dan implikasi pragmatisme dalam pendidikan.
Pragmatisme di sini melihat pendidikan sebagai sebuah proses praktis yang membantu memecahkan masalah nyata siswa. Nah, pendidikan dianggap sebagai sebuah kondisi yang fleksibel, di mana di sini harus mengutamakan pengalaman siswa, menyesuaikan dengan kebutuhan, serta minat siswa untuk menghasilkan pengetahuan yang berguna. Peran metode aktif dalam pembelajaran pragmatis. Nah, metode pembelajaran pragmatis fokus pada learning by doing, pemecahan masalah, dan penemuan. Nah, hal ini melibatkan proyek dan kerjasama kelompok, menjadikan kelas menjadi lebih demokratis dengan diskusi aktif yang berorientasi pada siswa dan pengalaman praktikal. Jadi, sebuah proses pembelajaran menurut pembelajaran pragmatis lebih penekanan pada siswa aktif, di mana siswa akan membangun pengetahuan mereka berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki, kemudian ditambah dengan interaksi secara sosial, sehingga menumbuhkan pengetahuan dan pengalaman baru. Penggunaan media dan teknologi dalam pembelajaran modern. Nah, teknologi pembelajaran memungkinkan akses materi secara anytime dan anywhere. Artinya, tidak hanya terbatas pada lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Akses materi seluas-luasnya bisa dijangkau dari manapun dan kapanpun. Tidak berbatas ruang dan waktu. Nah, saat ini penggunaan media interaktif seperti proyektor dan laptop dapat mendukung motivasi siswa, kemudian berdampak pada kualitas pendidikan. Nah, tentunya hal ini nanti diharapkan dapat mempermudah guru dan siswa mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Nah, karena bagaimanapun juga sebuah media yang baik itu adalah media yang dapat digunakan, kemudian diakses dengan mudah secara kapanpun dan dimanapun. Kesimpulan dari materi ini adalah konstruktivisme dan pragmatisme menekankan peran siswa aktif dan pengalaman praktis dalam belajar. Nah, tentunya di sini siswa harus secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan juga dukungan dari guru. Nah, peran guru dalam pembelajaran ini sebagai fasilitator, kemudian teknologi dan metode pembelajaran aktif dapat meningkatkan hasil dan kualitas pembelajaran secara menyenangkan dan efektif. Nah, tentunya di sini guru harus menyiapkan betul apa materi yang akan disampaikan, kemudian tujuan pembelajarannya apa, lalu kegiatan siswanya seperti apa, sehingga sini menjadi satu kesatuan. Guru menjadi fasilitator, kemudian siswanya berperan secara aktif, maka nanti akan dapat meningkatkan hasil dan kualitas pembelajaran yang menyenangkan dan efektif. Terima kasih.